Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Pada 3 video sebelumnya di playlist ini, kalian sudah belajar mengenai tampilan-tampilan pada Excel, apa itu cell, apa itu kolom, apa itu baris, apa itu range, dan toolbox-toolbox yang paling sering digunakan dalam Excel. Kali ini di video ini kita akan belajar mengenai rumus-rumus dasar yang sering digunakan di dalam Excel dan tentunya membantu pekerjaan kita sehari-hari. Di sini saya sudah buatkan tabel. Ceritanya kita akan menjual kembali buah yang sudah kita beli. Jadi di sini ada nama buahnya atau nama barang. Di sini ada kodenya. Setiap buah punya kode masing-masing. Lalu di sini ada stok dalam kilogram. Di sini ada harga belinya. Dan di sini berapa akan kita jual kembali buahnya. Di sini ada harga jual. Oke, di sini sudah ada kolom kosong keuntungan per kilogram, lalu di sini ada total keuntungan, lalu di sini ada tabel lagi yang menjelaskan bahwa ada barang tertentu atau buah tertentu yang sudah terjual sekian kilogram. Dan di sini ada kotak-kotak yang nantinya akan kita isi dengan rumus-rumus. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Masuk ke keuntungan per kilogram. Jadi di buah jeruk ini harga belinya 10.000, harga jualnya 12.000. Berarti keuntungan per kilogramnya kita bisa buat E2, 12.000 dikurangi 10.000. Berarti harga keuntungan per kilogramnya itu Rp2.000. Lalu total keuntungannya berapa? Karena stoknya jeruk di sini ada 9 kg dan keuntungan per kilogramnya itu Rp2.000. Berarti total keuntungannya kita bisa kalikan. F2 kali stok dalam kilogram. Jadi total keuntungannya 18.000. Lalu kita nggak usah repot-repot tulis satu persatu, tinggal kita drag saja. Oke, di sini kita sudah tampilkan keuntungan per kilogram dan juga total keuntungan. Lalu di sini kita buat summary, artinya akan menjumlahkan semua keuntungan per kilogram. Jadi ini sini adalah baris total ya. Semuanya dijumlahkan, kita blok F2, titik 2, F14, kita kurung tutup, enter. Lalu kita tinggal geser ke kanan. Oke, di sini kita sudah peroleh total keuntungan per kilogramnya itu 22.000 dan total keuntungan keseluruhannya itu ada 96.000. Oke. Lalu kita masuk ke yang bagian samping kanan. Di sini ada beberapa pernyataan yang akan kita koneksikan dengan rumus-rumus. Yang pertama, rata-rata kilogram stok yang ada. Oke, berarti kita harus lihat kolom C. Total kilogramnya ada 64. Dan total buahnya itu ada 13 kalau kita lihat kode di sini ya. Berarti rata-ratanya kita bisa buat ini dibagi 13, 4,92 kg. Atau kita bisa buat dengan rumus average. Average artinya rata-rata ya. Average dari jumlah stok yang ada di sini kita blok. Kurung tutup. Di sini hasilnya akan sama, tadi 4,92 dan juga kalau kita pakai average juga 4,92 kg. Lalu di sini ada pernyataan stok terbesar dalam kilogram. Jadi di Excel juga bisa melihat stok terbesar, stok terkecil dan sebagainya. Kalau yang ditanyakan adalah stok terbesar, berarti kita bisa pakai rumus max. Jadi setiap rumus harus diawali dengan sama dengan ya. Kalau tidak diawali dengan sama dengan, ini tidak akan terbaca sebagai rumus di dalam Excel. Oke, karena stok terbesar kita pilih max. Kalau stok terkecil kita pilih min. Oke, stok terbesar dari buah-buah yang ada di sini. Berarti kita blok juga stoknya. Oke, jadi kita peroleh stok terbesar dalam kilogram di dalam list stok yang ada adalah 10 kg. Lalu untuk stok terbesar itu harga jualnya berapa? Nah, karena 10 kg, kalau kita lihat dari tabel, berarti adalah anggur ya. Anggur itu harga jualnya 35.000. Nah,
Di sini kita bisa pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah stok terbesar tadi 10. Lalu tabelnya, karena ini VLOOKUP, kolom pada lookup value itu harus berada pada paling kiri. Jadi kita bloknya bukan dari A, tapi bloknya dari sini. Karena angka 10 itu ada di kolom ini ya. Kita bloknya dari sini, kita blok sampai kanan boleh, atau sampai sini saja boleh. Kita blok sampai kanan, lalu kita akan melihat harga jual, mencari harga jualnya ya. Harga jual itu kalau dari array yang kita blok, ini array namanya ya, array yang kita blok, itu harga jual berada pada kolom ke 1, 2, 3. Berarti kita isi kolom index num-nya dengan 3, lalu koma, kita pilih yang exact match, false. Tapi kan false this. Oke, di sini kita akan peroleh harga jual stok terbesarnya adalah 35.000. Sesuai ya, 35.000. Lalu jumlah buah dengan keuntungan yang lebih dari 1.000. Nah, di sini kan keuntungan per kilogramnya variatif nih, ada yang 2.000, 1.500, ada yang 500, ada yang 4.000, ada yang 1.000. Nah, kita akan mencari jumlah buah dengan keuntungan lebih dari Rp1.000. Artinya yang keuntungannya 1.500, 2.000, 4.000. Itu ada berapa buah sih? Nah, kita bisa pakai COUNTIF. COUNTIF itu menghitung dengan kriteria tertentu, menghitung jumlah sel dengan kriteria tertentu. Nah, di sini ada range dan juga kriteria. Range-nya kita bisa pilih ini, ya. Karena kita akan istilahnya mensortir atau menghitung jumlah sel dengan kriteria, lalu kita koma. Kriterianya adalah lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Nah, ada 8. Kenapa ada tanda petiknya di sini? Karena untuk menulis kriteria lebih dari 1.000, kita perlu tanda petik karena itu akan terhitung sebagai string. Jadi setiap kali kalian membuat kriteria tertentu lebih dari 1.000, lebih dari 100, lebih dari 1.500 itu pakai tanda petik di sini. Oke. Jadi ketemunya sudah 8 sel. Coba kita hitung secara manual, cocokin. Ini lebih dari 1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar ya, ada 8 yang lebih dari 1.000 keuntungan per kilogram. Lalu buah apa sih dengan total keuntungan paling besar? Jadi ingat total keuntungan paling besar di sini adalah 18.000 ya. Total keuntungan paling besar tuh ada di sini ya, 18.000. Lalu kita akan mencari buah apa sih yang total keuntungannya itu paling tinggi. Kita bisa gunakan index match. Kenapa kita tidak bisa gunakan VLOOKUP? Karena kalau kita pakai VLOOKUP itu syaratnya adalah kolom pada ini, pada lookup value itu harus berada pada sebelah kiri. Sedangkan yang kita ingin cari, kolom lookup value-nya itu ada di paling kanan, dan kita akan mencari kolom di sebelah kirinya. Nah, jadi kita lebih cocok menggunakan index match. Sama dengan index lalu kita akan mencari apa? Kita akan mencari nama buahnya. Berarti kita blok nama buahnya di sini. Oke, koma, lalu kita masukkan match. Lookup value-nya kita buat rumus. Karena lookup value-nya adalah total keuntungan terbesar, jadi max terbesar, max dari total keuntungan. Nah, dia akan mencari secara otomatis total keuntungan terbesarnya berapa, koma, lookup array-nya kita akan mencari pada kolom mana nih? Sama juga sebelah sini. Jadi
di sini ada lookup value-nya, akan mencari yang paling besar saja. Di sini ada keseluruhan sel yang kita blok, lookup array-nya. Lalu match type-nya kita pilih yang 0, exact match. Kita kurung tutup, lalu kurung tutup kembali. Nah, di sini kita bisa menemukan kalau buah jeruk merupakan buah dengan total keuntungan paling besar. Oke, lalu kita beranjak ke tabel bagian bawah. Di sini sudah ada istilahnya total penjualan dan sudah ada 3 kode buah yang sudah terjual di sini sebanyak 1 kg, 5 kg dan juga 2 kg. Kita akan mencari nama barangnya terlebih dahulu. Jadi dengan kode B6 itu seharusnya nama barangnya adalah alpukat. Kita gunakan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kode di sini yang bersesuaian. Lalu tabel array-nya itu kita blok, cukup 2 ini saja cukup karena kita hanya ingin mencari kolom ini saja. Lalu kolom index num-nya kita lihat nama barang berada pada kolom ke-2. Kita pilih 2, lalu kita pilih false. Kita kurung tutup. Oke, di sini kita bisa lihat alpukat. Lalu untuk mendrag ke bawah, kan seharusnya bisa langsung didrag ke bawah, tetapi kita harus kunci terlebih dahulu range-nya. Di sini kita bisa ketik tombol F4 untuk mengunci. Oke, mengunci range-nya agar tidak berubah ketika kita drag ke bawah. Oke, di sini sudah terbaca B6 itu alpukat, B1 jeruk, dan juga B3 itu apel. Berapa harga jualnya? Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan sum, sekarang kita bisa menggunakan sum if. Artinya apa? Artinya kita akan menjumlahkan sel tertentu dengan kriteria tertentu. Oke, kita akan menjumlahkan sel tertentu yang kita blok nanti dengan kriteria tertentu. Di sum if ini ada 3 yang harus diisi. Yang pertama range. Range-nya itu adalah nama buahnya. Nama buahnya, keseluruhan nama buah kita blok. Lalu kriterianya apa? Kriterianya adalah buah alpukat. Lalu yang mau dijumlahkan apa? Yang mau dijumlahkan karena ini harga jual, berarti adalah harga jualnya. Terus kurung tutup. Oke, 39.000. Karena ini belum ada rupiahnya, kita bisa buat custom dengan rupiah. Caranya kita klik tombol dolar, sudah ada di video sebelumnya ya. Lalu kita pilih yang Rp Indonesia. Oke, tanpa desimal saja. Oke, 39.000. Lalu kita bisa kunci di sini T4. Oke. Dan juga untuk total harga kita drag terlebih dahulu. Untuk total harga berarti kita tinggal kalikan saja. 39.000 dikali kilogram yang terjual. Dan juga kita drag. Oke, untuk yang selanjutnya tinggal kita bisa pakai rumus sum untuk menghitung totalnya. Kita bisa langsung blok juga tadi, nggak perlu satu-satu. Kita blok, lalu kita ketik sum dalam kurung ini yang akan dijumlahkan, lalu kita ketiknya Ctrl Enter. Nah, kalau kita Ctrl Enter semuanya sudah terisi secara otomatis. Oke, demikian rumus-rumus dasar yang bisa saya share ke teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus-rumus yang lebih advance lagi dan juga belajar mengenai pivot tabel. Jadi, jika video ini bermanfaat, bisa subscribe, lalu bisa like dan juga share ke teman-teman semuanya yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum